warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Tentia Nurani, saya dari Business News Indonesia. Saat ini saya sedang berada di salah satu perusahaan badan usaha milik negara pertama di Indonesia di bidang industri farmasi. Perusahaan ini sudah berdiri sejak 200 tahun yang lalu dan saat ini masih terus berkembang terutama dalam bidang human capital, yaitu Kimia Farma. Saya akan berbincang-bincang dengan Direktur Umum dan Human Capital Kimia Farma, yaitu Bapak Dharma Syaputra. Selamat siang Bapak. Selamat pagi Mbak Tentia. Selamat datang di Kimia Farma. Jadi kita sekarang sedang berada di gedung kantor pusat PT Kimia Farma Tbk. Gedung ini adalah gedung heritage, peninggalan zaman Belanda. Tadi dikatakan memang 200 tahun sudah usia dari perusahaan ini. Jadi senang bisa ketemu dan berbincang-bincang. Pertama kali saya bertemu dengan Bapak dan datang ke Kimia Farma langsung, Bapak. Luar biasa. Apa nih yang kita bisa diskusikan? Kesempatannya, Bapak. Sama-sama. Kita akan berbincang-bincang mengenai human capital dari Kimia Farma, Ibu. Baik. Bapak kan Direktur Umum dan Human Capital dari Kimia Farma. Betul. Bicara mengenai human capital, Kementerian BUMN sendiri sudah menanamkan core value akhlak untuk perkembangan human capital di perusahaan-perusahaan BUMN. Nah, di Kimia Farma sendiri, bagaimana core value akhlak tersebut diimplementasikan, Pak? Ya, ini awal yang sangat menarik dan sangat penting begitu, bahwa memang hal yang sangat penting di satu perusahaan itu adalah budaya perusahaan dan core values yang tertanam di dalamnya. Kita beruntung bahwa kita mendapatkan guidance yang sangat clear dari Kementerian BUMN selaku pemegang saham Kimia Farma dan BUMN juga, bahwa core values kita adalah akhlak. Nah, bagaimana implementasinya di Kimia Farma? Yang pertama tentu kita lakukan adalah bagaimana membangun awareness dan pemahaman terkait dengan apa yang dimaksud dari core values akhlak ini. Dan ini yang kita sudah lakukan. Kita lakukan internalisasi, pengenalan, kemudian seluruh perilakunya, dan yang lebih penting lagi tidak hanya tahu, tetapi bagaimana perilaku itu muncul, kan begitu, sehingga kita melakukan apa yang disebut dengan aktivasi terhadap perilaku core values akhlak tersebut. Dan itu tentu tidak cukup kalau hanya kita harus lihat dan ukur. Nah, kita juga melakukan pengukuran sehingga core values akhlak ini sampai di mana pemahamannya, kemudian sampai di mana perilakunya itu diaktifasi atau dilakukan, dan bagaimana perilaku itu bisa berimpact terhadap customer kita, bagaimana pelayanan kita yang menggambarkan perilaku ini benar-benar hidup di dalam perusahaan kita. Nah, Pak, mengenai core value akhlak kan, akhlak itu sendiri kan merupakan akronim dari amanah, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Betul. Nah, di Kimia Farma ini sendiri mengenai hal-hal tersebut yang ditanamkan oleh karyawannya itu sendiri untuk pengembangan karyawan, bagaimana Bapak? Ya, yang pertama kita lakukan tentu adalah bagaimana setiap values tadi terjemahkan dalam perilaku-perilaku, deskripsi perilaku-perilakunya, dan itu kita buat sesederhana mungkin, simple gitu, sehingga gampang untuk dipahami. Kemudian kita juga buat yang namanya kalimat afirmatif untuk menjelaskan values tersebut. Misalnya kompeten, kalimat afirmatifnya adalah terus-menerus belajar untuk meningkatkan kompetensi diri, dan itu yang sering kita ulang. Kalau kompeten artinya apa? Nah, kalimat afirmatifnya muncul, kemudian perilaku apa yang diharapkan, kita sebutkan 3 perilaku di sana. Misalnya, bahwa saya terus-menerus berusaha meningkatkan kompetensi diri, terus-menerus belajar, gitu. Sehingga itu mudah dipahami dan mudah untuk dilakukan. Nah, itu yang kita lakukan, baru kemudian kita pastikan itu masuk ke dalam sistemnya. Sebab kalau budaya perusahaan tidak masuk dalam sistem, dalam KPI, di dalam kebijakan, dalam tata kelola perusahaan, nanti itu tidak akan sustain gitu, tidak akan berkesinambungan. Nah, yang lebih penting juga seperti saya sampaikan tadi, itu diukur impact-nya terhadap customer, impact-nya terhadap bagaimana kita berperilaku sehari-hari. Balik lagi ke human capital ya Bapak, kita kan kemarin sudah sempat melewati pandemi yang berkepanjangan. Saya juga baca-baca di sini, Kimia Farma pacu transformasi kala pandemi. Nah, bagaimana sih strategi atau program-program yang dilakukan oleh Kimia Farma dalam pengembangan human capital di kala pandemi sampai sekarang? Sekarang kan sudah mulai new normal ya Pak, dan nanti ke depannya itu seperti apa? Ya, ini diskusi akan tema yang sangat menarik nih Mbak Tentia, karena kita bicara tentang pandemi dan transformasi Kimia Farma.
masa pandemi ini benar-benar menjadi di mana Kimia Farma berada di center dari semua ekspektasi dari stakeholders. Karena kita bergerak di bidang kesehatan, kita terdepan di dalam pelayanan kesehatan dan perang melawan pandemi. Sehingga ekspektasinya sangat tinggi. Dan pada saat yang sama, kebetulan kita memang sedang mencanangkan suatu transformasi perusahaan. Nah, bagaimana itu kita lakukan? Tentu yang terpenting adalah semuanya kita bicara bagaimana bisnis ini bisa tumbuh dan sustain satu sisi, dan sebagai BUMN juga kita tetap bisa mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga peran ini dua-duanya kita lakukan secara seimbang. Nah, transformasi bisnis itu kita lakukan di semua portofolio bisnis kita. Nah, kebetulan Kimia Farma ini adalah satu-satunya pemain di dalam pharmaceutical industry yang paling terintegrasi komplit value chain-nya. Jadi kita punya mulai dari penyediaan bahan baku obat. Jadi kita pesan dari Bapak Presiden agar mengurangi ketergantungan impor bahan baku obat, itu kita jawab dengan mengembangkan industri bahan baku obat. Berpartner dengan mitra kita, Sungun Pharmacopeia di Korea. Kemudian kita punya manufaktur obat, kita punya 12 manufaktur. Kemudian kita punya distribution company yang mendistribusikan obat ke seluruh Indonesia. Kemudian yang teman-teman biasa tahu adalah kita punya jaringan apotek terbesar di Indonesia, ada 1.233 apotek dan lab serta klinik. Nah, transformasi yang kita lakukan adalah semua terhadap value chain ini. Dan fokus saya tentu mengawal bagaimana transformasi di human capital juga dilakukan. Nah, ini bukan hanya obat-obatan saja ya Bapak ya. Ada produk kecantikan dan lain sebagainya yang tadi dikatakan oleh Bapak, banyak sekali klinik dan apotek yang memang bukan hanya bergerak di bidang farmasi, bukan hanya menghasilkan obat-obatan, tapi juga produk-produk kecantikan. Iya, jadi itu bagian dari transformasi yang kita lakukan, yang kita bicarakan tadi, bahwa salah satu transformasinya adalah bagaimana kita memberikan solusi terhadap lifestyle masyarakat. Kan, iya betul, masyarakat juga kan beradaptasi. Kesehatan itu tidak hanya mengobati, tetapi mencegah, preventif, tetapi juga menjadi lifestyle masyarakat. Maka lifestyle itu kita dukung. Masyarakat, konsumen kita ingin sehat dengan minum vitamin, sehingga kita sediakan vitamin. Dan semua pendukung gaya hidup sehat itu, termasuk kecantikan gitu ya, yang kebetulan masih sangat dekat dengan apa menjadi core bisnis kita. Jadi itu transformasi yang kita lakukan. Jadi Kimia Farma sekarang kita lihat tidak hanya menjadi pharmaceutical company, tetapi juga solusi gaya hidup sehat masyarakat. Tadi kan sudah berbicara mengenai strategi human capital yang dilakukan oleh Kimia Farma, produk-produk apa saja yang diluncurkan oleh Kimia Farma, cara beradaptasi Kimia Farma dari mulai masa pandemi hingga nanti ke depannya seperti apa. Nah, kita kan saat ini juga berada di era 4.0 ya Bapak. Bagaimana era di mana kemajuan teknologi itu terus maju, dan Kimia Farma itu sendiri kan pastinya telah melakukan transformasi digital. Nah, apa saja sih mungkin strategi yang dilakukan oleh Kimia Farma dalam mengembangkan digital talent dari Kimia Farma itu sendiri? Baik Mbak Tentia, sebelum masuk ke transformasi digital, saya ingin menjelaskan sedikit bagaimana transformasi human capital di Kimia Farma dilakukan. Jadi bagi kami di Kimia Farma, transformasi human capital itu adalah transformasi bisnis. Jadi tidak pernah human capital itu bertransformasi tanpa dapatin konteks bisnis ini mau kemana. Tadi saya sudah jelaskan tentang transformasi bisnisnya mau kemana begitu ya. Nah, bagaimana human capital menjawab transformasi tersebut melalui transformasi di human capital. Yang kita lakukan adalah translating strategi bisnis tersebut ke dalam people strategi kita yang akan berfokus pada 3 area. 4 sebenarnya. Pertama adalah talent management. Kita bicara tentang bagaimana workforce, bagaimana mengelola top talent kita, bagaimana mengembangkan talenta kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mempersiapkan leadership. Leadership yang akan menggantikan para leaders seperti kita ini. Jadi succession planning ada di situ. Dan yang berikutnya adalah transformasi terhadap organisasinya sendiri, bagaimana menyesuaikan dengan bisnis kita yang baru. Dan yang terakhir, yang terpenting adalah transformasi tadi di culture, budaya perusahaannya. Nah, kemudian baru kita melakukan transformasi di fungsi human capital sendiri. Sekarang kita juga meningkatkan kapabilitas dari tim human capitalnya, organisasi human capitalnya, mulai dari rekrutmen sampai dengan karyawan exit dari perusahaan itu, seluruhnya kita kelola secara dalam konteks pengelolaan organisasi human capital yang modern dan adaptif begitu. Nah,
memang tantangannya di belakangan ini kita lihat adalah digitalisasi. Nah, human capital harus ada di garda terdepan untuk membawa transformasi di digital ini gitu. Nah, bagaimana itu dilakukan? Kami percaya, kami menyusun apa yang disebut dengan 6 langkah atau 6 framework dari transformasi digital di human capital di Kimia Farma. Yang pertama adalah digital leadership transformation. Jadi kita ingin para leadersnya dulu yang harus transform. Mereka harus bisa membayangkan nih digitalisasi akan dibawa kemana gitu. Tanpa leadersnya punya visi terhadap digital, itu tidak akan tercapai. Bagaimana mereka bisa meng-engage tim untuk membawa timnya bisa transformasi ke digital. Bagaimana kemudian membangun kapabilitas di timnya untuk transformasi digital. Kemudian bagaimana kita juga membangun digital kapabilitasnya sendiri. Karena kapabilitas seperti bagaimana kita membangun customer experience melalui digital, bagaimana kita business operation kita dibuat lebih efisien melalui digitalisasi. Kan sekarang layanan lebih cepat gitu, lebih efisien, customer lebih baik, dan bagaimana bahkan kita menemukan model-model bisnis baru melalui digitalisasi. Seperti nanti kalau teman-teman udah tahu itu ada namanya kayak mobile gitu, beli obat sekarang gampang melalui mobile digital gitu. Kemudian yang terpenting juga membangun digital culture-nya gitu. Kalau culture-nya nggak berubah, nanti kita perusahaan digital tapi mindset, cara berpikirnya dan perilakunya tetap dengan gaya perusahaan yang tidak transform di digital. Kemudian digital mindset. Nah, kemudian setelah itu baru kita bicara tentang bagaimana transformasi di digital human capital sendiri. Nah, transformasi human capital itu kapabilitasnya kita bangun, kompetensi digitalnya kita bangun. Yang terpenting juga nanti kita melakukan transformasi di human capital melalui penyediaan platform, sistem, teknologi di human capital sendiri yang nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut bagaimana kita implementasi. Nah, itu yang menjadi guidance kita dan framework kita dalam melakukan transformasi human capital. Dan sejauh ini kita cukup merasa progresnya cukup baik. Sudah banyak inisiatif digital yang kita lakukan, dan baru-baru ini Kimia Farma juga mendapatkan penghargaan sebagai salah satu perusahaan yang future ready, karena dilihat transformasi digitalnya juga berjalan sangat baik. Nah, mengenai tadi berbicara mengenai transformasi digital talent, nah Kimia Farma itu punya program mengenai KIFES ya, Pak, yang disebut dengan KIFES untuk platform karyawan. Betul. Pengembangan karyawan. Nah, kira-kira dalam penciptaan teknologi tersebut ada kendalanya kah, atau sampai saat ini implementasi dari KIFES itu sendiri bagaimana, Pak? Baik, nah ini menarik, ini salah satu contoh digitalisasi di human capitalnya sendiri kan human capitalnya dulu yang harus transform sehingga baru bisnisnya bisa transform begitu. Nah, KIFES itu adalah salah satu bentuk digitalisasi dari employee self-service. Jadi ke depan kita harapkan apa yang menjadi service rutin karyawan itu tidak lagi perlu harus kita layani satu-satu, cukup melalui platform digital bisa dilakukan sendiri. Jadi hal-hal yang basic seperti pengajuan cuti, perjalanan travel management, begitu, semuanya ada di sistem itu, sehingga karyawan bisa melakukannya sendiri. Bahkan sekarang kita tingkatkan di dalamnya itu hal-hal yang sifatnya untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Kita di dalamnya ada e-learning gitu ya, digital learning, kemudian di dalamnya juga ada tentang talent management gitu. Jadi memang udah jadi total solution terhadap solusi human capital. Nah, apa kendalanya dalam pelaksanaannya? Ya tentu harapan kita adalah ini tidak hanya jadi platform teknologi, tapi yang lebih penting ini itu digunakan dan bisa mensolusi banyak kebutuhan di karyawan dan terutama di bisnis. Nah, kita saat ini memang sedang mengupayakan platform ini dipergunakan oleh seluruh grup. Nah, beberapa anak perusahaan yang besar sudah mempergunakan. Kita ingin platform ini jadi solusi seluruh karyawan kita yang ada saat ini ada 11.800 karyawan. Benar-benar bisa menggunakan ini tidak hanya sebagai hal features yang basic tadi, tetapi juga bagaimana menggunakannya untuk pembelajaran, bagaimana untuk talent management gitu. Sehingga ini benar-benar powerful dan benar-benar menunjukkan kita udah digitally transform. Akan terus berkembang nantinya KIFES tersebut ya, Bapak ya? Mudah-mudahan harapan kita demikian. Tadi sudah berbicara mengenai transformasi human capital, transformasi bisnis. Nah, mungkin di BUMN itu sendiri kan tadi kita juga sempat menyinggung digital talent dan KIFES dan lain sebagainya. Di BUMN sendiri, Bapak Erick Thohir itu sudah beberapa kali mengatakan bahwa kita akan terus mendukung kesetaraan gender dan akan mendukung
Sri Kandi BUMN itu untuk memimpin BUMN yang ada. Nah, di Kimia Farma sendiri bagaimana Bapak? Apakah ada Sri Kandi BUMN yang menjadi pemimpin di Kimia Farma, atau nantinya kesetaraan gender itu yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN juga telah dilakukan oleh Kimia Farma? Nah, ini pertanyaan yang menarik sekali. Kebetulan memang kami di BUMN itu punya namanya aspirasi dari pemegang saham. Tadi yang disampaikan kepemimpinan perempuan, kepemimpinan milenial, anak-anak muda, dan pengembangan talenta secara umum gitu. Nah, kalau dilihat angka-angkanya, saya bisa tunjukin angka-angkanya nih. Ini menarik gitu ya. Pertama, kalau kita lihat secara jumlah direksi di Kimia Farma TBK sendiri itu ada 6 orang. 2 orang diantaranya perempuan, berarti 33% sudah perempuan gitu. Ini contoh nyata dari situ. Kemudian kalau kita lihat angka lagi, dari 35 orang BOD-1 di Kimia Farma itu 8 orangnya perempuan. Artinya itu angka di 23%. Sudah di atas yang diharapkan oleh pemegang saham sebenarnya. Kemudian terdapat 129 BOD-2, jadi manajer ke bawah itu 31 orangnya talenta perempuan. Itu ada berarti angka di 24%. Nah, artinya memang sudah melebihi target yang diharapkan. Tetapi bagi kami, karena kebetulan populasi dari karyawan Kimia Farma Group itu 52%-nya adalah perempuan. Jadi harapan kita lebih. Kalau saya sendiri target ingin lebih dari itu. Harapannya sekurang-kurangnya 30% itu adalah kepemimpinan perempuan ada di situ. Nah, ini yang sedang kita dorong. Tapi kepemimpinan perempuan sendiri itu mempengaruhi tidak perkembangan bisnis dari Kimia Farma itu sendiri? Sangat. Jadi kami percaya, kami punya konsep namanya diversity management, bahwa kami percaya bahwa perusahaan ini lebih maju apabila ada diversity dalam cara pemikiran, di dalam pendekatan, di dalam mengelola perusahaan. Inovasi juga bisa didorong lebih baik dengan adanya diversity, sehingga kepemimpinan perempuan dalam konteks di Kimia Farma ini bagian dari diversity strategi kita. Jadi ini bukan cuma persoalan bahwa ini pemegang saham meminta demikian, tetapi ini masuk dalam strategi kami bahwa diversity, gender diversity adalah salah satunya gitu. Dan itu tentu sangat mempengaruhi pendekatan-pendekatan dari bisnis kami yang memang industrinya ini sangat membutuhkan pendekatan-pendekatan yang berbeda, service pelayanan begitu ya. Itu sangat dipengaruhi oleh diversity ini. Karena kan memang Kimia Farma sendiri yang tadi kita singgung bukan hanya bergerak di bidang obat-obatan, sekarang sudah ada di bidang kecantikan, yang mana itu membutuhkan mungkin pandangan-pandangan dari perempuan, atau nanti ke depannya bagaimana kita akan terus bertransformasi atau akan beradaptasi dengan lifestyle tadi yang ada. Itu kita harus seimbang antara laki-laki dan perempuan gitu mungkin ya Bapak? Benar sekali Mbak Tentia. Jadi ini juga bahkan kepemimpinan perempuan ini juga bisa merepresentasi dari customer kita. Jadi pemahaman terhadap customer kita mudah-mudahan bisa juga lebih baik kan begitu. Sama seperti anak muda juga. Kalau customernya anak muda, maka bisnis ini dihandle anak muda juga pasti lebih pas dengan apa yang dia kebutuhkan oleh customer kita. Tadi sudah berbicara mengenai digital talent, human capital dari segi bisnis dan pengembangannya, Bapak. Mungkin Bapak ada pesan untuk para pelaku usaha dan untuk meningkatkan, terutama khususnya di BUMN, untuk meningkatkan human capitalnya dan terus bertransformasi secara digital. Ya, saya kira pesan yang terpenting adalah bisnis ini selalu berubah, sehingga kita juga memang harus berubah. Customer kita juga berubah. Konteks bisnis juga berubah. Memang transformasi itu harus dilakukan secara terus-menerus, dan human capital mestinya berada di garda terdepan di dalam transformasi ini, yang tidak hanya sebagai enablers tapi juga harus menjadi katalisator dari perubahan itu sendiri. Sehingga untuk melakukan itu, yang pertama harus transform atau berubah adalah human capitalnya. Maka saya harus berubah duluan nih untuk memastikan bisnis juga bisa berubah. Ya Bapak kan untuk membaca sedikit kembali mengenai background Bapak itu kan dari Telkom. Nah, sedangkan Telkom itu kan lebih ke teknologi, industri teknologi. Nah, sekarang Bapak memimpin human capital di Kimia Farma, di mana itu bergerak di bidang industri farmasi. Nah, apa saja sih perbedaan dan perubahan-perubahan yang mungkin Bapak rasakan, dan cara beradaptasinya itu bagaimana?
Baik, ya memang saya pengalaman saya lebih dari 20 tahun ada di industri telco dan saya cukup beruntung saat ini bisa berkarir di industri kalau dalam kacamata telco disebut vertikal industrinya yaitu pharmaceutical. Nah, menarik karena sebenarnya transformasi digital di bisnis itu terjadi di vertikalnya di industri ini. Sehingga ketika kita membawa mindset digital itu di dalam industri ini konteksnya jadi lebih pas, sehingga banyak sekali hal yang bisa kita lakukan perubahan gitu. Dan transformasi ini sudah berlangsung di retail, misalnya bagaimana kita mendigitalisasi retail apotek kita, kemudian bagaimana kita mentransformasi cara bekerja kita lebih paperless gitu ya, lebih efisien. Kita juga udah punya big data sekarang, contohnya yang kita lakukan di bisnis. Nah, bagaimana human capital sendiri? Di human capital seperti saya jelaskan tadi, bagaimana kita mendigitalisasi proses di digital di digital human capital tadi melalui Keyface contohnya. Tapi yang lebih penting dari itu sebenarnya adalah yang kita bawa adalah mindset kepemimpinan transformasi digital itu sendiri. Yang ini yang kemudian banyak saya bawa ke sini bahwa apa yang kita alami di industri telco, transformasi digital di telco, kemudian dibawa di pharmaceutical, harapan kita bisa mengakselerasi ini. Dan saya kira dengan pengalaman itu yang kemudian bisa saya sharing di Kimia Farma, sehingga bisa melakukannya lebih baik, lebih cepat, dan konteksnya lebih pas. Karena industri yang kita transform ini memang industri yang memang perubahannya cepat dan memang membutuhkan digitalisasi yang luar biasa. Itu menjadi nilai plus tersendiri untuk perubahan-perubahan digital transformasi yang di Kimia Farma ini ya Pak. Mungkin pantas di Google itu kalau saya cari nama Bapak Dharma itu langsung high quality level untuk menjadi human capital, direktur human capital di Kimia Farma itu namanya langsung di high quality level, berarti memang sudah sangat ya, saya berterima kasih kepada teman-teman di Business News atas apresiasi yang disampaikan, termasuk baru-baru ini mendapatkan apresiasi baik di bidang transformasi kita di dalam digitalisasi di human capital. Kemudian juga saya juga mendapatkan pengakuan dari Business News sebagai one of the best human capital director di dalam industri ini. Saya kira itu akan menambah semangat saya dan juga seluruh tim untuk membawa transformasi ini lebih cepat, lebih baik gitu, dan menjadi role model di dalam transformasi human capital di Indonesia. Kita doakan semoga Kimia Farma terus berkembang dan terus maju menjadi industri farmasi terbesar di Indonesia yang terus melakukan perubahan-perubahan dan perkembangan sesuai dengan perkembangan bisnis yang ada. Amin, terima kasih, terima kasih. Tadi kita sudah melakukan bincang-bincang banyak sekali mengenai human capital, digital talent, perubahan transformasi digital, baik itu dari dunia bisnis dan dari dunia digital dengan Bapak Dharma. Dan sudah terjawab, semoga menjadi motivasi juga untuk perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan BUMN, untuk terus melakukan pengembangan di bidang human capital dan transformasi digital. Yang mengingat waktunya sudah berakhir dan kita harus menghentikan perbincangan kita pada hari ini, Bapak. Padahal banyak sekali yang ingin saya tanyakan, tapi mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dan berbincang-bincang lagi dengan Kimia Farma yang terus melakukan transformasinya dan pengembangan digital talent yang ada. Mungkin nanti kita bisa berbincang lagi ke depannya. Dengan senang hati, anytime. Lagi terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih juga untuk Business News, semoga sukses selalu.